Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Hafid Malaysia. Dan saya Muhammad Bilal Zardari. Kami berasal dari kelas 11B. Saya absen 2, dia absen 1. Ya benar. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Kan beberapa kenakalan remaja itu ada seperti perkelahian antar pelajar, merokok dan minum-minuman keras. Kita akan saling sharing atau cerita pendapat kita masing-masing tentang kenakalan-kenakalan itu, oke? Jadi, berawal, Yes. menurut kamu gimana sih kenakalan remaja itu? Menurut aku, kita itu sebagai pelajar harus mengerti bagaimana yang kita harus lakukan dan nggak kita lakukan. Apalagi kita remaja menuju dewasa. Saat ini kita harus tahu juga kayak mana efek-efeknya yang kita lakukan setiap perbuatan. Makanya kita harus tetap hati-hati juga dengan pergaulan kita. Menurutmu? Kamu itu kan tadi kenakalan remaja yang kita sebutkan ada 3 kan, yaitu perkelahian antar pelajar, minuman keras dan merokok. Jadi kalau perkelahian ini itu menurutku sangat kegiatan yang tidak bermanfaat banget itu. Ada beberapa pelajar yang berkelahi hanya untuk pacar, untuk kekalahan lomba dan lain-lain. Itu sangat merugikan bagi banyak pihak, bagi pelajar itu sendiri, bagi sekolah dan bagi pihak keluarga. Mungkin innalillahi ada beberapa pelajar yang berkelahi sampai istilahnya ya meninggal atau sampai luka berat sampai koma seperti itu. Untuk pihak sekolah sendiri jelas nama sekolah itu akan tercemar karena tahu bahwa murid sekolahnya itu melakukan hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Dan untuk pihak keluarga, mereka juga pasti akan malu karena itu anak bagi orang tua itu seperti harta karun. Mereka harus sangat dijaga. Jadi kalau harta karunnya saja sudah jelek istilahnya, pasti orang tua itu juga bakal menyesal atau image orang tua itu bakal jelek sendiri. Gitu loh. Kalau kamu tentang merokok dan minuman keras gimana? Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, kita tuh seharusnya semakin dewasa harus tahu konsekuensi dari setiap hal yang kita lakukan. Merokok dan minuman-minuman keras pasti kan kita udah tahu, pasti ada efeknya. Contohnya yang paling banyak kan kita lihat di berita-berita sekarang tuh banyak yang buta karena karena minuman-minuman keras. Jadi harusnya kita kalau lihat mungkin teman kita atau seseorang yang minuman keras, ya kita jangan sampai ikut Community kayak komunitas bergabung gitu, karena kita juga harusnya memang sudah tahu juga apa efeknya ke depannya. Ya seperti tadi katamu juga, kita itu masih masih punya masa depan, harus punya masa depan yang bagus untuk orang tua juga dan keluarga, apalagi sekolah juga. Nah, kalau itu dari aku. Kalau dari kamu untuk itu kedua hal itu gimana? Oke, jadi karena yang kita bahas ini merokok dan minuman keras, ada beberapa faktor yang menurutku masuk akal. Yang pertama itu adalah faktor stres. Mungkin beberapa pelajar sekarang itu merasa diri hidupnya sangat berat karena dituntut untuk belajar, mungkin beberapa juga dituntut untuk kerja dan menghasilkan prestasi yang bagus. Mungkin karena itu mereka bisa jadi stres dan juga akhirnya mereka melakukan seperti yang merokok atau minuman keras tersebut. Tapi itu bukan hal yang bagus buat pelampiasan tersebut. Masih ada banyak sekali cara buat istilahnya self healing bagi mereka agar tidak terlalu stres, seperti jalan-jalan atau ya bisa mengaji, bisa makan dan lain-lain. Kan nggak harus merokok sama miras kan. Faktor yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Mungkin saja mereka tidak terlalu diawasi atau mohon maaf orang tuanya tidak terlalu memperdulikan anak-anaknya tersebut. Jadi anaknya berani untuk melakukan hal seperti itu. Ya menurutku itu aja sih. Karena beberapa temanku yang kayak gitu sampai sekarang ya ada, dan itu sangat disayangkan karena
menurutku dia masih punya potensi untuk berhasil di masa depan, tapi dia menghancurkan potensi itu sejak awal. Kalau menurutmu? Kalau dari aku sendiri, dari dua hal yang kamu bilang tadi, aku mau nambahin satu dulu untuk hal yang kita bisa lakukan untuk menghilangkan stres atau apapun yang membebani kita. Salah satunya itu olahraga. Jadi selain kita bisa menghilangkan stres, kita juga bisa menjadi lebih sehat lagi. Ya, kita bisa tetap menjaga kesehatan. Nah, selain itu yang kedua yang kamu bilang lingkungannya yang tidak diawasin atau kayak gitu. Nah, aku tuh juga yang salah satu yang seperti itulah. Jadi aku nggak terlalu ada pengawasan dan cenderung agak bebas. Nah, itu menurutku harusnya memang ditanamkan dari diri sendiri dan orang tuanya, walaupun sudah tahu kalau memang anaknya nggak diawasin, harus tetap dibilang terus, harus ya orang tuanya harus agak keras. Jadi kayak aku meskipun agak bebas tapi aku tetap kayak menjaga dan juga tetap nggak mau ngelawan orang tua. Ya bisa dibilang karena aku tumbuh di keluarga yang istilahnya strict parents ya, jadi aku lebih, alhamdulillahnya lebih terjaga dari hal-hal tidak baik seperti itu. Walaupun rumahku itu toko yang pasti banyak rokok ya kan, aku nggak pernah sekalipun kepikiran buat ngambil rokok itu dan mengkonsumsi rokok itu sendiri, karena aku tahu impactnya. Ayahku juga mantan perokok berat dan ya aku nggak pengen kayak ayahku aja sih. Sampai sekarang juga ayahku udah berhenti karena aku. Guys, mungkin itu aja sih. Jadi menurut kami banyak sekali faktor-faktor penyebab remaja itu melakukan kenakalan atau penyimpangan. Tapi dari kenakalan-kenakalan tersebut juga pasti ada dampaknya, dan kebanyakan dampaknya itu tidak baik. Jadi ya kalau dari kami sih mulai jauhi dari kenakalan remaja, jaga diri, jaga agama dan lain-lain. Oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That I'm everything.